Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teman sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka talabul ilmi, mengkaji hadis Sahih Bukhari. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ada dalam perlindungan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kajian minggu lalu kita membahas bab tentang al-khusumat atau sengketa. Sengketa boleh, berbeda boleh, tetapi yang tidak boleh itu berselisih atau bermusuhan. Hadis pertama dari bab tentang sengketa itu adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sami'tu rajulan qara'a ayatan. Beliau mendengar ada seseorang membaca ayat Quran dengan bacaan yang berbeda dari yang dia terima dari Rasulullah SAW. Dia katakan bahwa aku mendengar orang baca Quran tapi kok tidak seperti yang diajarkan Nabi. Lalu dilaporkanlah orang tersebut kepada Nabi, karena urusan Quran itu urusan serius, bukan urusan sembarangan. Kalau ada orang beda itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya kenapa beda begitu. Maka ketika sampai di Rasulullah SAW, Rasul mendengar keduanya membaca Quran, beliau mengatakan, kilakuma muhsinun la takhtalifu. Kamu benar, kamu benar. Gitu. Bahkan dalam riwayat lain, beberapa orang dihadapkan kepada Nabi karena berselisih bacaan Quran. Ternyata ketika diperdengarkan Qurannya masing-masing oleh Nabi, semua dibenarkan. Hakadza unzila. Begitulah Quran diturunkan. Yang kedua, begitulah Quran diturunkan. Sampai ke tujuh-tujuhnya itu bahwa itulah Quran diturunkan demikian. Unzilal Quran ala sab'ati lugat. Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Semua 7 bacaan ini, qiraat sab'ah ini adalah bacaan Quraisy. Karena Quran turun dengan bahasa orang Quraisy. Gitu. Jadi siapapun yang membaca Quran dengan 7 riwayat ini itu adalah sah dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para qurra tersebut. Mengapa berbeda? Berbeda karena memang lidah atau logat orang-orang Arab Quraisy itu berbeda dalam pembacaan. Saya pernah ceritakan contohnya, ada orang Quraisy yang membaca wadduha dengan wadduhe. Ada yang membaca Ibrahim dengan Ibroham. Ada yang membaca alaihim, ada qiraat lain alaihum. Ada yang baca al-mu'minun tanpa hamzah, dipanjangkan al-mu'minun. Bukan mu'minun tapi mu'minun. Semuanya dibenarkan Nabi. Semuanya dibenarkan Nabi. Jadi asal kita ini ada sanad yang kita pegang, ada riwayat yang kita pegang, maka itu adalah benar. Yang penting jangan baca Quran pakai huruf selain hurufnya orang Quraisy, selain logatnya orang Quraisy, itu nggak boleh. Baru pakai logatnya Jawa ataupun ranggamnya Jawa, langgamnya itu nggak boleh. Nusantara nggak boleh. Quran turun bukan di Nusantara, Quran turun di Arab, di orang Quraisy. Maka bacalah Quran dengan bahasanya orang Quraisy yang 7 tadi. Disebut qiraat sab'ah. Kita harus membaca salah satu dari ketujuh itu ketika kita baca Quran. Dan alhamdulillah yang diriwayatkan kepada kita sanadnya itu adalah sanad yang mudah, yaitu Hafs an Asim radhiyallahu taala anhu. Itu yang paling mudah karena sesuai dengan lidahnya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia seluruhnya, kaum muslimin Indonesia yang 200 juta sekian,
semuanya membaca dengan lidah atau dengan bacaan qiraat sanad dari Hafs an Asim semuanya. Kalau di Eropa, kalau di Afrika beda-beda, ada Qalun, ada Waros dan lain-lain sebagainya. Jadi itu tidak masalah ya. Kita harus berusaha sedemikian rupa agar bacaan kita benar. Tentunya kalau sudah berusaha mati-matian, sudah habis-habisan ikhtiarnya, baru kita bisa mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Memang segini kemampuannya. Sudah diajarin berkali-kali, sudah beberapa purnama diajarin, sudah beberapa tahun diajarin, tapi tetap aja nggak bisa. Ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Saya punya murid 2,5 tahun belajar ain nggak bisa-bisa, ngain terus. Sampai nyebut ngobrol bahasa Arab biasa saja ngain. Nyebut naam itu nangam. Nah itu gimana merubahnya kalau udah 2,5 tahun aja nggak bisa? Nah baru kalau sudah berusaha mati-matian, jatuhlah pada ketentuan ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu. Tapi kalau belum berusaha mati-matian ya belum ikhtiar berarti. Belum ikhtiar. Orang Sunda nggak bisa bilang F Pak terus padalika terus. Nah, kalau belum berusaha, belum ikhtiar ya belum uzur, belum ada alasan dia di hadapan Allah tidak bisa baca Quran. Tapi kalau udah mati-matian, udah habis-habisan baru dia la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, begitulah Rasul SAW menyikapi perbedaan di antara para sahabatnya. Jadi selama itu memang ada sumbernya, ada argumennya, ada dalil, ada sanadnya, itu adalah perbedaan yang muktabar, yang ada memang resmi diakui di dalam Islam, bukan perselisihan. Dan banyak contohnya masalah ini. Nah, berikutnya adalah masih tentang persengketaan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada 2 orang berselisih pendapat, saling mencela. Nah, ini yang Nabi tidak suka itu, saling mencela itu. Rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Seorang muslim dan seorang Yahudi bertengkar. Walladzi nastafa qala al-muslim, seorang muslim itu yang muslim bilang begini, walladzi istafa Muhammadan 'alal alamin. Aku bersumpah dengan nama Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad yang paling terpilih di antara seluruh alam semesta ini. Faqala al-yahudi walladzi istafa Musa 'alal alamin. Justru aku bersumpah dengan Musa, dengan Tuhan yang mengirim Musa, yang mana dia adalah yang paling tinggi di antara seluruh alam semesta. Jadi orang muslim mengatakan Nabi Muhammad paling tinggi dari semesta, orang Yahudi mengatakan Nabi Musa yang paling tinggi di antara semesta. Gitu. Yang paling terpilih. Farafa al-muslim yadahu inda dzalika falatama wajhal yahudi. Si muslim ini enggak tahan emosi. Digaplok itu si Yahudi itu. Digaplok karena dia tidak bisa menerima orang Yahudi mengatakan Nabi Musa yang paling terpilih. Ya. Orang Muslim mengatakan Nabi Muhammad begitu. Digampar itu si Yahudi. Fadhahabal Yahudi ila Nabi, lalu mengadu kepada Nabi SAW. Si Yahudi itu ngadu. Fa akhbarahu bima kana min amrihi wa amril muslim. Dia ngadukan tentang satu permasalahan yang terjadi, siapa yang lebih unggul di antara kedua nabi itu. Dan yang kedua, sikap si muslim yang menamparnya, dibenarkan atau tidak. Beda pendapat nggak gaplok gitu. Pas ya istilah nanti dalilat dalil eleh dalil ngajak gelut itu. Dalilat dalilut eleh dalil ngajak gelut itu. Beak dalil bisa gelut lah gitu. Ya. Banyak orang pernah mengalaminya. Dulu Munarman itu ngelemparin air ke lawan bicaranya, keprok gitu. Nah, dalam berdebat nggak boleh begitu. Ini debat masalah Nabi saja, si Yahudi digampar oleh orang Muslim, oleh Nabi dilarang. Jadi debat ya debat, gelut ya gelut gitu. Jangan dalilut, eleh dalil ngejak gelut, ulah gitu. Itu menang.
Kebiasaan seperti itu. Jadi kalau debat-debat biasa aja. Jangan sampai silih cekek kan begitu ya. Fada'an Nabi SAW al-muslima. Nabi karena berdasarkan aduan itu manggil si muslim tadi. Fasa'alahu an dzalika fa akhbarahu. Nabi meluruskan si muslim tersebut ya, dan memberitahu begini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kau unggulkan aku atas Musa. Jangan kau lebih-lebihkan aku di atas Musa. Dan lalu setelah itu meremehkan Musa ataupun mengatakan bahwa Musa itu di bawah di atas di bawah aku gitu. La tukhayyiruni ala Musa. Jangan kamu pilihkan aku atau unggulkan aku dari Musa alaihissalam. Fa inna nasa yastafuna yaumal qiyamah. Karena nanti di hari kiamat orang-orang berbaris yas'akun, saya salah baca ini. Bukan yastafun, yas'akun. Orang-orang nanti pada pingsan di hari kiamat. Sebuah ayat menegaskan itu. Fasa'iqa man fis samawati wal ard. Seluruh makhluk Allah dimanapun berada ketika kiamat itu pingsan. Ya. Semua manusia itu pingsan, so'iko pingsan. Yaumal qiyamah. Aku ma'ahum, aku pun demikian kata Nabi SAW. Fa'akunu awwalu man yufik. Dan aku adalah orang yang pertama kali terbangun, atau aku orang pertama kali yang siuman dari pingsan dari seluruh miliaran manusia itu. Fa idza Musa batisun janibal arsy. Dan aku melihat Nabi Musa sedang nyender di aras, ngegayut di aras. Allah Subhanahu wa taala. Batis itu muta'alik. Muta'alik itu kalau ada tali, saya muta'alik itu. Apa istilahnya? Yang menggelayut ya. Aku melihat Musa menggelayut di samping aras. Fala adri, aku tidak tahu akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istasna Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak tahu apakah Musa itu siuman setelah aku pingsan, maksudnya siuman sebelum aku bangun. Aku tidak tahu apakah Nabi Musa bangun duluan dari pingsannya sebelum aku. Berarti ada keutamaan di situ. Ataukah memang Nabi Musa tidak pingsan, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istasna itu pengecualian. Allahu Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai muslim, kamu jangan unggulkan aku dari Musa, karena nanti di hari kiamat semua orang pingsan dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Ternyata aku melihat Nabi Musa sedang bergelayut di samping aras. Aku tidak tahu aku yang bangun setelah Musa alaihissalam, atau Musa memang tidak pingsan. Dua-duanya itu menunjukkan keunggulan Nabi Musa atau afdoliyat dari Nabi Musa. Jadi kita dilarang untuk membeda-bedakan Nabi, mengunggul-unggulkan satu dari yang lain. La nufarriqu baina ahadim min rasulih. Al-Baqarah itu kan. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Ada ayat la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan yang lain. Kalau mengatakan bahwa Nabi SAW adalah Sayyidul Anbiya, itu memang benar. Nabi Muhammad adalah penghulunya para nabi. Wa asrafil mursalin, Nabi Muhammad adalah yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling unggul di antara semua nabi. Satu, beliau adalah ulul azmi. Dua, beliau adalah memang asraful anbiya wal mursalin. Tetapi itu bukan dalam konteks untuk mengatakan nabi lain di bawah dia gitu. Bukan dalam konteks merendahkan atau mengurangi derajat nabi-nabi yang lain. Makanya dia mengatakan, janganlah kalian unggulkan aku dari Musa,
karena Musa itu nanti di akhirat orang semua pingsan, dia gelayut di sisi aras. Ketika semua orang pingsan, entah Allah kecualikan, entah memang dia bangun duluan, berarti ada kemuliaan di situ. Sehingga sikap kita, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, jangan membeda-bedakan para rasul, para nabi dalam konteks merendahkan salah satu nabi atau rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Ya. Cukup kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah afdalul anbiya wa asyraful nabiyyin wa sayyidul mursalin, itu boleh. Karena beliau memang yang paling ketuanya, yang paling mulia, yang paling unggulnya. Namun bukan dalam konteks meremehkan rasul-rasul yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap muslim tersebut adu argumen tapi ngegaplok itu tidak dibenarkan. Jangan terpancing emosi, debat ya debat, diskusi ya diskusi, jangan mau perep ya. Jangan mau perep. Ini debat tapi mau perep, tidak boleh. Sisi lain, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, la tatruni kama ataratin nasara Isa ibni Maryam. Janganlah kalian memuji aku seperti orang Kristen memuji Nabi Isa. Jangan melebih-lebihkan derajatku, jangan mengangkat-ngangkat kedudukanku seperti orang Nasrani mengangkat kedudukan Nabi Isa. Artinya apa? Mengangkat Nabi Isa ke derajat ketuhanan. Darajatul ilahiyah, nggak boleh. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Itu konsep Nasrani. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan kau perlakukan aku, jangan puji-puji aku, atrotu asal katanya puji-puji. Jangan kalian puji aku, jangan kalian sanjung aku seperti sanjungan dan pujiannya orang Nasrani kepada Isa. Fa innama ana abdun wa rasulun. Aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi sikap memuji Nabi, sikap menyanjung Nabi yang berlebihan itu dapat terjerumus kepada penyerupaan dengan sikap orang Nasrani memuji dan menyanjung Nabi Isa alaihissalam, lalu menempatkannya kepada derajat yang berlebihan, melebihi derajat kenabian, sampai mengatakan dia adalah Tuhan atau satu dari Tuhan yang ada. Dan umat Islam hampir-hampir nyerempet kayak yang begitu, minta hujan ke Nabi, kemudian minta rezeki ke Nabi, minta pertolongan ke Nabi. Sekarang sudah ada syair-syair yang mengarah ke sana. Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Wahai Rasulullah, turunkan hujan. Wahai Rasulullah, bantu aku, kabulkan permintaanku, dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu, sikap seperti itu adalah sikap yang dilarang oleh Nabi sendiri. Ketika beliau berpesan kepada umat Islam, janganlah kalian memperlakukan aku seperti orang Nasrani memperlakukan Nabi mereka Isa bin Maryam atau Al-Masih, ya. Tapi Isa juga kan nggak mau disebut Tuhan. Nggak mau. Allah bahkan menegur. Allah menegur, a'anta qulta linnas, wahai Isa, apakah kamu mengatakan kepada manusia bahwa engkau adalah Tuhan? A'anta qulta linnas, apakah kamu mengatakan itu? Apa kata jawab Nabi Isa? In kuntu qultuhu faqad alimta. Wahai Allah, jika aku mengatakannya engkau maha tahu. Jika aku mengatakannya engkau maha tahu, tapi aku tidak pernah mengatakannya. Dan aku berlepas diri, berlindung kepada Allah dari perkataan-perkataan yang menyekutukanmu. Jadi Nabi Isa menyangkal. Quran ketika Allah mengkonfirmasi, ini mekanisme Allah dialog dengan nabinya. Bukan Allah tidak tahu, tapi memang tadi saya sering katakan Allah itu menghormati dan menghargai sisi kemanusiaan kita. Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia bahwa engkau adalah Tuhan? Nabi Isa mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau memang aku mengatakannya, pasti engkau lebih tahu, tapi aku tidak pernah mengatakannya. Jadi Nabi Isa alaihissalam sendiri menyangkal, membantah, berlepas diri dan tidak mau diperlakukan seperti yang diperlakukan oleh umatnya, yaitu kaum Nasrani dan pengikut Nabi Isa yang lainnya. Jadi nggak mau digitukan.
Tapi nggak tahu Qur'annya berbicara demikian, entah versi kitab mereka bagaimana, saya tidak tahu. Kalau dengar-dengar dari podcastnya para aktivis mu'alaf seperti siapa Koh Dendi dan lain-lain sebagainya, mereka berhasil menemukan di banyak ayat, baik di berbagai jenis revisi dari kitab suci mereka, hampir semuanya mengatakan bahwasanya tidak ada ucapan Nabi Isa bahwa dia Tuhan. Jadi banyak pembuktian orang yang telah meneliti bahwasanya tidak ada satupun ayat atau dalam kitab suci mereka, apapun kitab sucinya yang mereka miliki, tidak ada satupun yang dapat dijadikan sebagai rujukan dasar yang benar sahih bahwa Nabi Isa itu menyatakan dirinya Tuhan atau minta disembah. Sama sekali tidak ada. Gitu, ya. Lalu siapa yang menyuruh Nabi Isa disembah? Pemimpin mereka sendiri. Ya. Ya, jadi bukan dari Nabi Isa sendiri. Ya. Baik, itu perkataan Nabi Muhammad SAW yang tidak mau disamakan perlakuannya seperti hanya orang Nasrani memperlakukan Nabi mereka Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, berikutnya ada hadis ini penting buat kita ya, tentang bab sengketa. Nabi SAW bersabda, innakum takhtalifuna ilayya wala'alla ba'dukum ay yakuna alhanu bihujjatihi min ba'd fa'aqdi lahu binahwi ma asma. Jadi kata Nabi SAW, kalian datang kepadaku mengadukan masalah, berbagai masalah lah gitu ya. Bisa jadi pembuktian salah satu dari kalian lebih masuk akal, lebih benar secara prosedur ya dari yang lain, dan aku menghukum dengan argumen itu. Jadi bisa jadi orang itu tidak punya hak atau orang itu bersalah, tapi karena lidahnya lebih jago menyatakan atau membuktikan dirinya tidak bersalah, padahal bersalah, tapi lebih jago dalam pembuktian, nyewa pengacara yang miliaran atau nyewa apapun yang sifatnya bisa membuktikan dia tidak bersalah, padahal sebenarnya bersalah. Kata Nabi, aku bisa jadi memutuskan dengan argumen yang salah itu. Ya. Faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqihi fala ya'khudhu. Kalau ada yang merasa aku menangkan perkaranya dengan pembuktian yang keliru, maka hendaklah bersikap warok, tidak mengambil hak orang lain dengan itu. Meskipun aku telah menyatakan haknya benar gitu. Wa innama qata'alahu qit'atan minan nar wa innama aqta'alahu qit'atan minan nar. Karena kalau dia mengambilnya, maka dia telah memasukkan potongan-potongan api neraka ke dalam perutnya. Jadi kata Nabi, jika ada orang berselisih pendapat datang kepadaku, si ini yang benar, si ini yang salah, tapi yang salah ini pintar ngomong, pintar berhujat, pintar membangun teori hukum ataupun membangun dalil hukumnya lebih keren, menggiring, dan sebagai penentu atau hakim bisa jadi lebih mempercayai ini karena dia bisa berargumen. Sementara yang punya hak dan yang benar tidak bisa berargumen. Duka tegaduna naon Nabi mah tidak punya pembuktian apa-apa, lalu Nabi memutuskan kepada yang ini. Ya. Di sini ada ceritanya. Ya. Dalam kitab Bukhari di sini, man halafa ala yamin fa huwa fiha fajirun liyaqtati biha malam mri'in muslim. Barang siapa yang bersumpah tentang sesuatu kepemilikan dalam sebuah kesengketa, padahal dia itu jahat, dusta ya, maka dia telah memasukkan harta seorang muslim tersebut ke dalam haknya. Dia sebenarnya sedang memasukkan api neraka kepada dirinya. Laki Allah wa huwa anhu ghadban. Bukan hanya api neraka, tapi Allah murka ketika melihat dia.
laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Allah ghadab, Allah murka kepada orang tersebut. Qala faqala al-Ash'as fiyya wallahi kana dzalik. Lalu si As'as, ada seorang sahabat namanya As'as, bercerita, itu kejadian tentang diriku di hadapan Rasulullah SAW. Kana baini wa baina rajulin minal yahud ardun fajahadani. Aku punya sengketa tanah dengan seorang Yahudi. Lalu si Yahudi itu mengambilnya dariku. Faqaddamtuhu ila Nabi SAW. Aku mengadu kepada Nabi SAW tentang penyerobotan si Yahudi itu. Faqala Rasulullah SAW, alaka bayinah? Nabi bertanya kepadaku. Ini matku berarti si As'as ini muslim, sahabat. As'as, kamu punya bukti enggak itu tanah kamu? Faqultu la, tidak punya. Saya tidak punya bukti, saya tidak dapat membuktikan itu tanah saya. Tapi ini tanah saya ini. Ini tanah saya. Tapi aku tidak punya buktinya. Gitu. Qala faqala lil yahudi ihlif. Lalu Nabi SAW menyuruh si Yahudi, buktikan, bersumpahlah kamu bahwa itu tanah kamu. Faqala qultu ya Rasulullah, iya idzan yahlifu wa yadhhab bimali. Ya Rasulullah, apakah engkau, bahasa orang namanya, apakah engkau memenangkan si Yahudi itu hanya dengan bersumpah bahwa itu miliknya, sementara dia ngambil hakku secara zalim? Gitu. Jadi si muslimin enggak terima. Si As'as nggak terima ketika Nabi memberikan tanah itu kepada si Yahudi, karena si Yahudi dapat membuktikannya meskipun bukan tanah dia. Fa anzalallahu ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanim samanan qalila, sampai akhir ayat. Di situ turunlah ayat Allah Ta'ala, sungguhnya orang-orang yang mendapatkan sesuatu dengan menggunakan sumpah Allah Ta'ala dengan harga yang murah, artinya menjual sumpah Allah, lalu mendapatkan hak yang sebenarnya tidak seberapa, kelak nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasannya gitulah. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah memutuskan urusan sengketa tanah si Yahudi dan si Muslim. Si Muslim nggak punya bukti, si Yahudi punya. Nabi ngasih kepada yang Muslim, yang Yahudi itu, karena dia punya pembuktian. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, bisa jadi kalian datang kepadaku, lalu di antara kalian ada yang lebih kuat hujahnya, lebih fasih lisannya, alhan itu lebih fasih, lebih mantap lah pembuktiannya tuh, logikanya, teorinya, dasar hukum, segala macam pasal-pasalnya lebih keren. Dan aku berikan kepada dia perkara itu, dimenangkan oleh dia. Padahal yang benar itu yang lawan perkaranya itu. Maka kata Nabi, kalau ada yang aku putuskan salah, hendaklah seseorang tidak mengambil itu, karena dia sedang memasukkan api neraka ke dalam dirinya. Ini dalil bahwa yang namanya hakim itu Bukhari, ya, hadis Bukhari nomor 4680. Pertama pelajarannya adalah hakim tidak tahu perkara yang gaib. Jadi dia memutuskan berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, apa yang dia yakini, mana yang sah sebagai dalil, mana yang tidak sah sebagai bukti. Yang kedua, kebenaran mutlak yang hakiki hanya Allah yang tahu. Adapun hakim, maka dia memberikan putusan sesuai dengan keadilan prosedural dan juga kebenaran yang sifatnya empirik. Jadi bukan yang hakiki. Yang hakiki itu hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, yang namanya hakim itu adalah ada 3 macam. Kata Nabi, hakim itu ada 3 macam. 2 di neraka, 1 selamat. Siapa yang celaka? Yang pertama adalah orang yang memutuskan perkara yang dia tidak tahu, lalu dia memutuskan dengan kebodohannya. Itu hakim itu di neraka, celaka itu. Yang kedua, hakim yang tahu kebenaran tapi dia tidak memutuskan dengan itu juga di neraka. Yang selamat adalah hakim yang berusaha berijtihad sebisa mungkin untuk menghadirkan putusan yang benar, maka dia selamat. Kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Jadi hakim itu ada 3, ya. Al-qudatu salah satu. Hakim qadi itu ada 3. Yahkum bil haqqi,
ya'riful haqqa wa la yahkum bihi, tahu yang benar tapi dia memutuskan dengan yang selain yang benar itu. Yang kedua, la ya'riful haqq, dia tidak tahu. Bodoh hakimnya gitu. Tidak dapat menganalisa, tidak dapat ini kan. Jadi tahu yang benar tapi dia tidak menyadarinya. Itu dua celaka. Tahu yang benar tidak diputuskan dengan yang benar, atau dia memang tidak bisa mengetahui yang benar, itu juga. Kecuali kalau tadi dia sudah berusaha ijtihad sebisa mungkin, dalil-dalil dipelajari, bukti dipelajari, dan akhirnya dia memutuskan yang salah, maka dia kesalahannya Allah balas ganjar dengan 1 pahala, kalau benar Allah berikan pahala 2. Gitu. Maka kesimpulannya kepada para hakim, 1, jangan memutuskan sesuatu yang dia tahu itu tidak benar, tetapi dia menangkan juga. Yang kedua, kalau merasa bodoh tidak bisa jadi hakim, jangan jadi hakim. Merasa lemah jadi hakim, jangan jadi hakim. Atau jangan memutus perkara, atau mundur dari pemutusan sebuah perkara. Saya tidak bisa memutuskan ini. Mundur. Nah, itu hakim yang ketiga itulah yang benar. Dia berusaha, meskipun pada akhirnya keputusannya salah, tetapi dia berusaha mencari, mempelajari, mencari, dan juga memutuskan dengan ketulusan, dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan. Lalu ternyata putusannya keliru dan salah, itu lain masalah. Itu mah nanti kalaupun terjadi apa-apa, Allah kasih pahala 1 dan Allah maafkan kalau itu terjadi. Karena tadi kebenaran mutlak yang hakiki hanya milik Allah. Hakim hanya menjalankan kebenaran dan keadilan prosedural. Kalau istilah orang hukum, kebenaran real itu milik Allah, kebenaran material itu milik hakim. Ya. Keadilan real itu milik Allah, keadilan material itu hakim yang punya. Maka kalau tidak bisa jadi hakim atau tidak mampu jadi hakim atau bodoh untuk menjadi hakim, jangan jadi hakim karena dosanya gede banget. Kalau dia memutuskan dengan kebodohannya dosa gede, kalau dia memutuskan dengan keluar dari kebenaran dia juga dosa gede. Hati-hati ya. Mendingan dagang bakso daripada jadi hakim. Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah ketika ditawarin jadi hakim tidak mau, ditolak, dikejar-kejar sama polisi itu. Dicari ke kampung-kampung, ada enggak yang bernama Sufyan bin Uyainah mau jadikan hakim negara? Tidak mau. Dia menghilang, dia mengasingkan diri, dia beruzlah, menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh pemerintah, karena si khalifah akan menghukum ulama tersebut kalau tidak mau jadi hakim. Dipaksa. Satu lagi ada cerita sampai hakim dipukulin, dicambuk, disiksa, tetap saya tidak mau jadi hakim. Disiksa biar mau, enggak mau. Oh, ayeuna panyogok-nyogok ayeuna mah. Panyogok-nyogok ayeuna mah. Dimulai sekolahnya sampai jadinya guys, jalannya sudah salah. Abu Hanifah dikenal ulama yang gigih, rela dipersulit hidupnya gara-gara nolak jadi hakim. Sufyan bin Uyainah juga sama, dikejar-kejar, bahkan dihukum, ditangkap supaya jadi hakim, nggak mau. Imam Malik juga sama, ingin khalifah itu memutuskan fikihnya jadi fikih negara, nggak mau. Sama itu juga berhadapan dengan pemerintah, sulit juga hidupnya gara-gara tidak mau jadi hakim. Tuh batur mah nolak jabatan sampai dihukum. Ayo namanya yang jabatan supaya bisa ngehukum batur. Nah itu. Padahal pemerintah Islam dan sistemnya, sistem masa tabi'in kan tidak ada yang meragukan, masih abad terbaik kan. Sebaik-baik abad itu abadku, abad sahabat, abad tabi'in. Masih abad tabi'in itu. Orang-orang dikejar supaya jadi hakim nggak mau. Yang paling dramatisme itu Sufyan bin Uyainah lari ke kampung-kampung, nyuk-surukan perkampungan supaya sembunyi, supaya terapal syurtah itu, polisi negara supaya tidak tahu dia di mana. Nyumput ke lembur-lembur, ke warga, pokoknya jangan sampai ada yang tahu saya itu adalah Sufyan. Luar biasa ya. Itu ketawaduan orang dulu, tidak mau jatuh kepada perkara menghakimi orang lain. Karena tadi kalau salah menghukum, dia memasukkan bara api ke dalam dirinya, yang akan Allah minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya.
Nah, poin keempat adalah al-bayyinatu ala man idda'a. Beban pembuktian kalau orang itu punya klaim itu adalah di atas pundak si pengklaim. Beban pembuktian itu ada di orang yang mengklaim sesuatu. Buktikan. Ya. Apa namanya dalam bahasa hukum itu burden of proof itu di tangan si yang mengklaim, si penggugat. Sekali lagi, beban pembuktian itu ada di penggugat. Yang tergugat itu beban hukumnya pembuktiannya adalah bersumpah. Saya bersumpah bahwa itu adalah milik saya. Saya bersumpah bahwa itu adalah bukan milik saya. Jadi si tergugat adalah membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Si penggugat membuktikan bahwa itu adalah haknya dan benar gugatannya itu. Jadi dalam istilah hukum itu ada dua, Pak. Kalau masalah perdata namanya itu gugat. Kalau pidana namanya tuntut. Gitu. Kalau saya melaporkan ke EPN karena mukul saya, itu bahasa hukumnya itu menuntut. Saya menuntut ke EPN untuk diadili. Tapi kalau saya menggugat bahwa ke EPN belum bayar hutang, itu namanya gugatan. Jadi kalau perdata itu menggugat, kalau pidana menuntut. Jadi beban gugatan itu ada di penggugat. Yang tergugat cukup bersumpah bahwa itu bukan milik saya atau itu sumpah bahwa itu adalah bukan milik saya. Itu beberapa bab tentang persengketaan atau khusumat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka kalau bisa kita tidak jadi hakim, jangan jadi hakim. Karena bebannya sangat besar sekali dan juga siksaan dari Allah ancamannya besar sekali. Kecuali kalau mau jadi hakim yang dapat mengetahui mana yang benar, tidak berhukum dengan kebodohannya, dan yang kedua adalah dia menghukum dengan yang dia yakini itu adalah benar. Berarti hakim yang bodoh berbahaya, atau hakim yang tidak memutus dengan yang benar itu juga berbahaya. Celaka nanti di dunia dan juga di akhirat. Di dunia mungkin akan dipermasalahkan oleh komisi yudisial. Kalau di akhirat tentu adalah ancaman Allah SWT, karena dengan putusan dialah orang itu dijebloskan ke negara bertahun-tahun penjara. Bisa jadi dengan keputusan dia orang bisa dipancung, dihukum mati. Gara-gara bodoh si hakim, orang bisa dihukum mati. Gara-gara bodoh si hakim, orang bisa di penjara dalam waktu yang lama. Atau gara-gara kezaliman si hakim, dia tahu yang benar tapi memutuskan dengan yang selain yang benar itu. Baik, mungkin sudah cukup ya untuk sebelum suruh 1 menit lagi. Barakallahu li wa lakum. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita cukup sampai sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.